Hai, saya Jeffrey. Kita kembali akan melanjutin pembacaan buku kita tentang buku pernikahan untuk upgrade diri kita masing-masing. Sebelumnya saya mau bilang kalau teman-teman ini bukan hanya ditujukan bagi mereka yang sudah menikah saja, tapi sebenarnya untuk teman-teman yang sudah mulai berpikir atau sudah mulai membangun hubungan dan berpikir untuk mau masuk ke dalam pernikahan. Saya rasa ini adalah salah satu opsi untuk dimana teman-teman bisa melihat bagaimana pernikahan itu nantinya. Jadi sebenarnya cinta dalam pernikahan, kalau saya boleh disclaimer dulu sekarang, cinta dalam pernikahan itu nanti nggak akan selalu sama dengan cinta pada waktu kita berpacaran, gitu ya. Bukan berarti nanti cintanya hilang begitu aja. Ada yang seperti itu, tapi juga intinya cinta kita dalam pernikahan nanti nggak akan seperti semenggebu-gebu sewaktu kita berpacaran atau mulai saling mengenal gitu ya, tahu apa yang kita suka dari dia yang membuat kita cinta sama dia gitu-gitu ya. Tapi jadi teman-teman semuanya, baik yang mungkin sudah menikah ataupun yang memikirkan atau sudah mulai mempertimbangkan untuk mau menikah, saya rasa konten ini juga baik untuk teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kalau di bagian yang pertama kita udah belajar, udah bersama-sama baca tentang pernikahan, di mana ada satu pernyataan dari Miles Monroe yang sangat baik, yang dia bilang kalau satu daging itu bukan hanya sekedar menempelkan dua pasangan gitu, tapi sebenarnya satu daging itu bermaksud peleburan, meleburkan. Jadi kalau misalnya menempelkan, dia pakai contoh kemarin itu kayu. Kalau kayu itu ditempelkan, itu kalau dikasih sesuatu panas atau tekanan, dipaksa begitu, atau ada mungkin satu benda yang bisa membuat lemnya yang membuat tadi bisa nempel itu, mereka bisa lepas gitu. Tetapi kalau melebur itu beda. Melebur itu betul-betul si kayu itu udah nggak ada kayu yang tadinya A, kayu B, tapi betul-betul dijadikan satu, dilebur sehingga mereka nggak akan bisa dipisahkan lagi. Jadi sebenarnya waktu sepasang manusia, laki-laki dan perempuan masuk dalam pernikahan, mereka menjadi satu daging yang bermaksud tidak ada lagi si A, si B, tapi mereka sudah menjadi satu dan mereka sudah melebur sehingga tidak mungkin lagi mereka dipisahkan, begitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutin ke sub pokok berikutnya tentang sesuatu yang menarik tentang kesalahpahaman tentang pernikahan. Yuk kita baca, saya akan bacakan ya, dan saya nanti juga akan bereaksi kepada kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang menarik. Nah, kalau teman-teman juga misalnya ada yang menarik, mungkin boleh dicatat gitu ya, dicatat dan bisa jadi satu pengingat mungkin di handphone atau di kertas begitu ya. Oke, saya bacain ya. Hal yang sama terjadi di gereja. Kesehatan gereja bergantung pada kesehatan keluarga jemaatnya, khususnya mereka yang memimpin. So, pernikahan itu bukan hanya tentang bicara akan berdampak kepada diri si yang menikah, ya, tetapi sebenarnya juga itu akan berdampak lebih luas lagi. Pernikahan Bapak Ibu atau saudara-saudari, teman-teman yang masih muda yang sudah menikah gitu ya, pernikahan kalian itu nggak akan hanya berpengaruh pada diri kalian, bukan hanya pengaruh pada si suami atau si istri atau misalkan yang sudah punya anak sama anak-anak aja, tetapi sebenarnya dampak dari pernikahan Anda, dampak dari pernikahan kita, karena saya juga sudah menikah, itu juga akan berdampak kepada gereja. Menarik ya. Nah, khususnya katanya bagi kita yang memimpin. Memimpin ini tidak berarti hanya pendeta, tidak berarti hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi juga mereka yang memimpin dalam koordinator-koordinator tertentu, atau misalkan dalam kepemimpinan tertentu di dalam gereja yang ditetapkan oleh gereja atau pendetanya, ya. So, manajemen keluarga yang baik adalah persyaratan dasar bagi para pemimpin gereja. Oke, manajemen keluarga yang baik ya. Paulus menjelaskan ini ketika ia menulis surat kepada Timotius. Benarlah perkataan ini dalam 1 Timotius 3 ayat 1. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah, antara lain seorang dia kan sebutkan ya,
ada listnya, ada daftarnya. Apa aja sih gitu ya kalau mau menjadi satu penilik jemaat sesuai dalam 1 Timotius itu. Seorang kepala keluarga yang baik. Lihat kan dampaknya, pentingnya jadi kepala keluarga yang baik dulu. Kemudian disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapali keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Betul ya? Jadi dampak daripada pernikahan sebuah keluarga itu bukan hanya akan berdampak kepada keluarganya saja atau kepada dirinya saja atau kepada si suami atau si istri saja, tapi pernikahan itu akan juga memberikan dampak kepada gereja di tempat dia berada. Jadi kalau manajemen atau dia mengatur keluarganya dengan baik, pasti dampaknya juga akan baik keluarga mereka itu kepada gereja. Tapi kalau keluarga itu sendiri belum terlalu baik dalam segi nggak bisa memimpin, nggak bisa diatur dengan baik keluarganya, nggak bisa dikendalikan dengan baik, maka sebenarnya dia juga akan memberikan dampak yang kurang baik kepada gerejanya. Saya lanjutkan. Keluarga yang sehat adalah kunci untuk gereja dan masyarakat yang sehat. Nah, ukuran keluarga yang sehat adalah pernikahan yang sehat. Pernikahan adalah lembaga dasar. Dan saya mau masuk kepada tema yang akan sedikit mengganggu ya. Tapi saya akan tetap bacakan apa yang Miles Monroe tuliskan. Miles Monroe menulis satu subtema, subjudul ya, dengan bunyinya begini. Seks bukanlah tujuan utama pernikahan. Satu lagi kesalahpahaman yang lazim adalah pernikahan ada untuk tujuan hubungan seks yang sah. Pernikahan tidak pernah boleh disamakan dengan seks karena seks bukanlah tujuan utama pernikahan. Penyatuan seksual bukan dan tidak pernah sama dengan penyatuan pernikahan. Pernikahan adalah penyatuan yang menyeratkan dan melibatkan penyatuan seksual sebagai peneguhan perjanjian darah, suatu kewajiban utama dan kesenangan. Anda bisa baca dalam 1 Korintus 7. Tetapi ketiganya tidaklah sama. Pertama, pernikahan memerlukan komitmen. Seks sedikit sekali kaitannya dengan komitmen. Seks adalah 100% respon fisik terhadap stimulus fisiologis dan kimiawi. Agak sedikit istilahnya. Seks adalah satu ekspresi komitmen dalam pernikahan, tetapi tidak pernah menciptakan komitmen. Dengan demikian, seks tidak membentuk atau merusak pernikahan. Pernikahan lebih luas dan lebih dalam daripada seks. Dan lebih dari itu, pernikahan barangkali 1% seks. Selebihnya adalah kehidupan biasa sehari-hari. Apabila Anda menikah demi seks, bagaimana Anda menjalani 99% selebihnya? Selama bertahun-tahun, sudah menjadi keyakinan umum bahwa perzinaan menghancurkan pernikahan. Itu sama sekali tidak benar. Seks tidak menciptakan pernikahan. Jadi bagaimana seks dapat menghancurkan pernikahan? Perzinahan adalah dosa dan menurut Alkitab merupakan satu-satunya dasar yang sah untuk perceraian bagi orang percaya. Perzinahan itu tadi. Meskipun begitu, itu tidak terjadi otomatis. Perceraian tidak wajib dalam kejadian seperti ini. Perzinahan tidak menghancurkan pernikahan. Menghancurkan pernikahan adalah suatu pilihan. Sadar bahwa penyatuan seksual dan penyatuan pernikahan bukan hal yang sama mutlak perlu bagi pemahaman yang tepat akan pernikahan. Ini juga mutlak dalam memahami perceraian dan pernikahan kembali. Pernikahan lebih besar daripada penyatuan seksual. Tidak adanya kegiatan seksual tidak akan pernah membatalkan pernikahan. Juga adanya kegiatan seksual juga tidak akan mengubah suatu hubungan menjadi pernikahan. Pernikahan dan seks memang berhubungan, tetapi keduanya tidak sama. Nah, saudara-saudari yang sudah mendengarkan ini, saya berharap ini menjadi satu pertimbangan yang lebih dalam, di mana kita belajar untuk mengupgrade diri kita. Kesimpulan yang saya mau ambil dari pembacaan kita hari ini bahwa gereja yang sehat itu terbentuk dari
pernikahan yang sehat. Ya, gereja yang sehat itu terbentuk dari pernikahan yang sehat. Kiranya kita semua akan mulai belajar dan mau mengupgrade diri kita melalui pembacaan kita hari ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.